Ya, Sobat Auto Dream, sekarang gua ada di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Tepat di belakang gue ini adalah pabrik BYD di Indonesia dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun dengan rencana investasi sebesar 11 triliun. Pabrik ini masih dalam proses pembangunan menurut pantauan kami dan seperti diketahui bahwa BYD memiliki kewajiban untuk memproduksi lokal semua mobil listriknya mulai 2026 sampai 2027 dengan TKDN sesuai dengan aturan pemerintah. Melalui keterangan resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, pabrik BYD di Indonesia akan menjadi pabrik otomotif terbesar di kawasan ASEAN. Berlokasi di Subang Smartpolitan, Jawa Barat, pabrik ini awalnya memiliki luas lahan 108 hektar dan kini telah diputuskan untuk dikembangkan menjadi 126 hektar. Nantinya pabrik ini akan memproduksi 6 model mobil listrik BYD yang mendapatkan insentif CBU dari pemerintah, yaitu Dolphin, Atto 3, Seal, M6, Sea Lion 7, dan terbaru Atto 1. Saat dikonfirmasi, Head of Marketing PR and Government BYD Indonesia, Luther T. Panjaitan menyebut proses konstruksi pabrik berjalan lancar dan sesuai perencanaan. Menurutnya, tanggal 9 September lalu, tim verifikator dari BKPM telah visit lapangan mengecek progres pada kuartal ketiga dan menyatakan BYD telah melewati 75% dari progres pembangunan. Untuk akses masuk ke pabrik BYD itu di kawasan Surya Cipta Smartpolitan Subang, di antaranya lewat Kalijati atau lewat gerbang tol Sadang. Nah, itu beberapa ada juga yang bisa melewati rumah warga. Tadi gue juga sempat ngobrol sama beberapa pekerjanya. Sebagian pabriknya untuk produksi sebenarnya udah bisa jalan di tahun depan atau bahkan di akhir tahun ini. Cuman kalau secara keseluruhan bangunan sepertinya akan rampung semuanya itu 2027. Jadi di dalam kawasan atau areanya pabrik BYD ada beberapa bangunan lain. Nah, salah satunya apartemen setinggi 15 lantai, guys. Jadi itu nanti akan dipakai untuk pekerja atau beberapa orang yang memang terlibat di dalam operasional si pabrik. Konsep dari pusat atau manufakturnya BYD di Indonesia tuh hampir sama konsepnya sama seperti di Tiongkok. Cukup banyak dari tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok sana, dan mereka tuh mesnya dibedakan dengan tenaga kerja dari lokal atau warga setempat. Nah, kira-kira mulai 2026 apakah BYD mampu memenuhi janjinya untuk memproduksi secara lokal mobil listriknya, atau BYD malah terkena penalti dengan memanfaatkan bank garansi atau uang yang sudah disetorkan ke pemerintah untuk menutupi biaya impor yang selama ini dinikmati oleh BYD di pasar Indonesia.